Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang clearing berjangka. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Nanda Syaputra, dengan NIM belakang 019. Saya Dea Amelia dengan NIM belakang 027. Baik, silahkan disimak video penjelasan dari kelompok 14. Atau kasus pada perusahaan A. Misalnya, perusahaan A adalah pedagang kopi yang menghadapi resiko fluktuasi harga kopi. Dengan menggunakan clearing berjangka, mereka dapat mengunci harga kopi saat ini untuk pengiriman 6 bulan ke depan. Jika harga kopi turun, mereka tetap mendapatkan harga yang lebih tinggi yang telah dikunci, sehingga melindungi margin keuntungan mereka. Dapat disimpulkan bahwa clearing berjangka adalah kontrak yang memungkinkan perusahaan untuk membeli atau menjual komoditas pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Clearing berjangka ini memiliki fungsi seperti melindungi perusahaan dari fluktuasi harga yang tidak terduga dengan mengunci harga saat ini untuk transaksi di masa depan. Selanjutnya, clearing berjangka memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran transaksi. Yang pertama yaitu clearing berjangka menjamin pelaksanaan transaksi dengan melindungi semua pihak yang terlibat agar kewajiban mereka dapat terpenuhi, sekaligus mengurangi resiko gagal bayar. Yang kedua yaitu proses pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan untuk mencatat semua transaksi kontrak berjangka serta memverifikasi keakuratan data guna menghindari potensi penipuan. Yang ketiga, clearing berjangka juga mengelola margin dan dana jaminan untuk setiap transaksi. Nah, ini merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga yang ekstrim. Yang terakhir itu, clearing berjangka bertujuan untuk menyediakan informasi pasar yang relevan dan akurat untuk membantu pelaku pasar dalam mengambil keputusan perdagangan yang lebih baik. Manfaat clearing berjangka dalam mengurangi risiko harga yaitu clearing berjangka memberikan banyak manfaat signifikan dalam mengurangi risiko. Seperti yang pertama adalah stabilitas harga, di mana perusahaan dapat mengunci harga komoditas mereka sehingga mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan keuangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan operasional perusahaan, terutama dalam menghadapi dinamika pasar yang tidak terduga. Kedua, clearing berjangka memberikan perlindungan terhadap kerugian. Jika harga komoditas turun, perusahaan yang telah mengunci harga melalui kontrak berjangka tidak akan mengalami kerugian signifikan karena harga jual atau harga beli telah disepakati sebelumnya. Ketiga, ini juga membantu dalam pengolahan arus kas. Dengan adanya kepastian harga, perusahaan dapat merencanakan aliran kas mereka dengan lebih baik, sehingga mendukung pengolahan keuangan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produk yang diklarifikasi. Produk yang termasuk dalam clearing berjangka sangat beragam dan mencakup berbagai sektor pasar. Yang pertama adalah kontrak berjangka atau futures yang mencakup komoditas seperti emas, minyak, dan aset keuangan lainnya seperti indeks saham atau mata uang. Ini adalah jenis kontrak yang sering digunakan oleh perusahaan untuk melindungi nilai aset mereka dari resiko fluktuasi pasar. Yang kedua yaitu ada kontrak opsi dan swap yang meliputi opsi saham serta swap suku bunga. Jenis kontrak ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pelaku pasar untuk mengelola resiko. Yang ketiga yaitu derivatif lainnya seperti kontrak forward atau kontrak for difference. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelaku pasar dalam mengelola resiko dan mengoptimalkan hasil transaksi mereka. Selanjutnya, strategi implementasi clearing berjangka. Yang pertama itu analisis pasar. Langkah pertama dalam strategi implementasi clearing berjangka adalah melakukan analisis pasar secara mendalam. Ini dilakukan untuk memahami tren, harga, dan volatilitas komoditas yang akan dilindungi oleh clearing berjangka. Dengan menganalisis pasar, perusahaan dapat menentukan waktu dan harga yang lebih tepat untuk melakukan transaksi. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan strategi perlindungan terhadap risiko harga. Yang kedua ada penentuan volume. Setelah melakukan analisis pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan volume komoditas yang akan dilindungi. Volume ini harus didasarkan pada proyeksi kebutuhan perusahaan serta risiko yang mungkin dihadapi. Dengan menetapkan volume yang tepat, perusahaan dapat mengelola potensi kerugian dan memastikan clearing berjangka berjalan dengan kebutuhan bisnis. Ketiga ada pemilihan kontrak. Strategi berikutnya ini memilih jenis kontrak berjangka yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pilihan dapat mencakup kontrak bulanan atau tahunan,
tergantung pada siklus bisnis perusahaan. Pemilihan kontrak yang tepat dapat sangat penting untuk menciptakan fleksibilitas dan stabilitas keuangan jangka panjang. Yang terakhir ada monitoring dan penyesuaian kontrak. Strategi terakhir adalah melakukan monitoring dan penyesuaian kontrak secara berkala. Perusahaan perlu meninjau strategi clearing berjangka berdasarkan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan bisnis mereka. Dengan penyesuaian yang konsisten, strategi clearing dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan pasar. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi clearing berjangka. Yang pertama ada volatilitas pasar yang tinggi. Salah satu tantangan utama dalam clearing berjangka adalah menghadapi volatilitas pasar yang tinggi. Harga komoditas sering berubah-ubah dapat menjadi resiko besar, terutama jika prediksi pasar tidak akurat. Yang kedua yaitu ada penyesuaian regulasi sesuai perkembangan pasar. Regulasi yang terus berkembang seringkali menjadi hambatan bagi pelaku pasar untuk beradaptasi. Perusahaan perlu memahami perubahan regulasi ini agar tetap mematuhi aturan dan menjaga kelancaran operasional. Yang ketiga yaitu ada resiko gagal bayar oleh pelaku pasar. Resiko lainnya, kemungkinan gagal bayar dari pelaku pasar. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga perlunya mekanisme perlindungan yang efektif. Yang terakhir yaitu teknologi yang terus berkembang. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan karena pelaku pasar terus-menerus memperbarui sistem mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat menjadi alat yang mempercepat dan mempermudah proses clearing. Di samping itu, clearing berjangka juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pada clearing berjangka yang pertama itu mengurangi resiko gagal bayar, di mana lembaga clearing berperan sebagai penjamin transaksi, sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, resiko gagal bayar dapat diminimalkan. Yang kedua ada meningkatnya kepercayaan pasar. Dengan adanya jaminan keamanan dari lembaga clearing, pelaku pasar menjadi lebih percaya pada sistem transaksi, sehingga aktivitas pasar berjalan lebih stabil. Yang ketiga ada standarisasi transaksi, di mana clearing berjangka menetapkan aturan dan prosedur yang seragam untuk semua transaksi, sehingga proses transaksi menjadi lebih teratur dan mudah diikuti. Yang terakhir ada efisiensi penyelesaian transaksi, di mana menjadi lebih cepat dan terorganisasi karena menggunakan sistem yang mudah terstandarisasi. Yang terakhir, yang kelima ada pengolahan risiko yang lebih baik. Dengan sistem yang terstruktur, lembaga clearing membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko dalam setiap transaksi. Selain dampak positif, clearing berjangka juga memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu biaya tambahan bagi pelaku pasar. Pelaku pasar harus menanggung biaya operasional tambahan untuk menggunakan layanan clearing. Yang kedua yaitu ketergantungan pada lembaga clearing. Pasar menjadi terlalu bergantung pada lembaga clearing, sehingga jika sistemnya terganggu, maka aktivitas pasar dapat terhenti. Yang ketiga yaitu persyaratan margin yang ketat. Lembaga clearing biasanya menetapkan persyaratan margin tertentu yang dapat menjadi kendala bagi pelaku pasar dengan modal yang terbatas. Yang keempat yaitu risiko sistemik jika clearing gagal. Apabila lembaga clearing mengalami kegagalan, dampaknya dapat meluas ke seluruh pasar dan mengganggu stabilitas clearing berjangka. Yang kelima yaitu potensi gangguan teknis. Sistem clearing yang berbasis teknologi beresiko menghadapi gangguan teknis yang dapat menghambat proses transaksinya. Nah, dari pemaparan tersebut, dari pemaparan clearing berjangka ini dapat disimpulkan bahwa clearing berjangka adalah alat yang efektif untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dalam perekonomian komoditas. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat melindungi diri dari kerugian dan memastikan stabilitas keuangan. Implementasi yang baik memerlukan analisis pasar yang mendalam, penentuan volume yang tepat, dan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi pasar. Nah, terima kasih telah. Nah, jadi sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.